Kali ini kita akan bedah tuntas kisah transformasi yang luar biasa dari seorang Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Faruq. Yuk, kita mulai. Nah, Al-Faruq artinya sang pembeda. Orang yang bisa dengan jitu gitu ya memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Hari ini kita bakal telusuri nih cerita di balik gelar se-powerful ini yang disematkan pada Umar bin Khattab. Pertanyaannya, gimana ceritanya seorang yang tadinya kejam banget menyiksa Muslim, malah bisa dapat gelar ini langsung dari Nabi? Nah, untuk ngerti warisannya, kita harus mundur dulu ke masa di mana dia bukan pahlawan, tapi justru salah satu musuh terbesar Islam. Jadi kita lihat dulu siapa Umar sebelum masuk Islam. Di Mekah waktu itu, Umar ini sosok yang ditakuti banget. Kuat, wataknya keras, dan dia ini jadi salah satu penentang paling gigih dari ajaran baru yang waktu itu mulai menyebar. Dia ini sebetulnya orang yang punya prinsip kuat loh. Tapi, ya itu, prinsipnya waktu itu adalah menyembah berhala, doyan banget sama minuman keras, dan sifatnya yang kasar itu semuanya dipakai buat melawan Islam. Kebenciannya itu, sampai-sampai dia turun tangan langsung menyiksa orang-orang yang baru masuk Islam. Dari pagi sampai malam loh. Tapi, di tengah semua kebencian dan permusuhan itu, ada satu titik balik, dan datangnya dari tempat yang gak disangka-sangka. Sebuah doa. Doa yang tulus dari Nabi yang memohon supaya salah satu dari dua orang terkuat di Mekah, termasuk Umar, bisa memeluk Islam. Dan doa itu ternyata dijawab. Transformasi Umar ini bukan cuma berubah biasa ya, ini kayak ganti 180 derajat, benar-benar total. Semua yang tadinya jadi ciri khas dia, kebencian, kekerasan, semua ditinggalkan. Dia benar-benar menarik garis tegas antara jalan yang benar dan yang salah. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa berubah sedrastis itu? Apa sumber kekuatannya yang legendaris ini? Ternyata, kuncinya bukan di kekuatan fisik, tapi ada pergeseran yang fundamental banget di dalam hatinya. Perubahan total tentang apa yang paling dia takuti dan dia hormati. Nah, prinsip inilah yang jadi inti identitas barunya. Bukan lagi takut sama manusia, tapi rasa takjub dan takut yang luar biasa hanya kepada Tuhan. Rasa takutnya ini saking dalamnya sampai katanya meninggalkan bekas fisik. Ada garis hitam di bawah matanya karena terus-terusan menangis. Bayangin deh, setiap kali ayat Al-Quran tentang hari penghakiman dibacain, dia bisa sampai pingsan. Segitu besarnya dampaknya buat dia. Keyakinannya yang gak tergoyahkan ini bukan cuma membentuk karakternya, tapi juga kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Saking kuatnya sampai-sampai ada hadis yang bilang kalau setan aja lihat Umar lewat satu jalan, setan itu bakal milih jalan lain. Luar biasa ya. Dan yang lebih luar biasa lagi nih, penilaian atau pendapat dia soal isu-isu penting itu sering banget sejalan sama wahyu yang turun kemudian. Entah itu soal doanya minta alkohol dilarang, atau pendapatnya soal tawanan perang, keyakinannya itu seolah-olah ditegaskan langsung sama ayat Al-Quran. Ini nunjukin betapa selarasnya hati dan pikiran dia dengan kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru. Waktu Umar jadi khalifah, jadi pemimpin umat Islam. Nah, disinilah prinsip-prinsipnya itu diuji di panggung dunia. Jadi pemimpin sebesar itu, tapi hidupnya sederhana banget. Katanya, dia cuma punya 2 setel pakaian. Satu buat musim dingin, satu buat musim panas. Itu aja. Buat dia, kekuasaan dan kekayaan negara itu bukan buat dinikmati pribadi, tapi tanggung jawab yang, berat banget. Rasa tanggung jawabnya ini benar-benar di level yang berbeda. Ada kutipan terkenal yang bilang, seandainya ada satu aja anak domba yang hilang di pinggir sungai Efrat, Umar merasa dialah yang bakal dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sampai segitunya. Dan ini bukan cuma omongan ya, dia beneran hidup dengan prinsip itu. Ada cerita dia sering menyamar malam-malam, mikul sendiri karung tepung di punggungnya buat diantarin ke keluarga-keluarga yang kelaparan. Seringnya mereka bahkan nggak tahu kalau yang nolongin itu, ya pemimpin mereka sendiri. Dari yang tadinya menyiksa orang-orang lemah, jadi orang yang memikul beban mereka. Disinilah ceritanya jadi satu lingkaran penuh. Kita kembali lagi ke gelar yang kuat itu tadi. Umar jadi Al-Faruq, sang pembeda, karena dia berani menarik garis yang super jelas yang nggak bisa diganggu-gugat antara masa lalunya dan masa depannya. Antara yang salah dan yang benar. Dan yang paling penting, garis pembeda itu dia terapkan paling keras ke dirinya sendiri. Itulah inti transformasinya yang luar biasa. Nah, kisah Umar ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Kira-kira apa ya satu prinsip dalam hidup kita yang kalau kita pegang teguh dengan keyakinan penuh bisa mengubah segalanya? Sampai di sini dulu penjelasannya.
Terima kasih sudah menyimak.